sih sebenarnya. Cuman kalau 3 dimensi lebih ke bangunnya, tapi kalau dimensi 3 itu lebih kita ngomongin nanti apa ya, bentuk-bentuk yang bisa terjadi dan bangun-bangun yang bisa apa ya, kalau dibilang bangun-bangun itu ada bangun-bangun yang baru yang terjadi kalau ada dua garis atau garis ke titik yang dihubungkan gitu. Contohnya gini, kita belajar nanti tentang ini sih. Nah, kita ngomongin jarak antar unsur-unsur dalam ruang dimensi 3. Jadi banyak ngomongin nanti kita nyari jaraknya. Terus nanti nyari panjang garis, misalkan diagonal. Nah, sebelum masuk ke sana, Kak Bandar coba mau review bentar sama adik-adik semua. Kalau Kak Bandar punya sebuah, nggak usah jauh-jauh lah ya, kita ngomongin kubus aja lah. Kita ngomongin kubus, gitu kan. Kita ngomongin kubus, kubus yang, sorry kalau gambarnya kurang bagus. Misalkan kubusnya ABCD, terus EFGH. Ini kan salah satu bentuk bangun 3 dimensi kan. Nah, yang kita pernah pelajarin kan kita cuman nyari luas permukaannya, gitu kan, luas permukaan, volume, berapa gitu kan. Nah, tapi kita jarang misalkan nyari panjang diagonal AC berapa, misalkan panjang diagonal AG berapa, kita kan belum. Walaupun pernah mungkin, tapi diagonal 2 dimensi dan diagonal 3 dimensi itu sebetulnya konsepnya sama kayak dengan kemarin vektor, vektor 2 dimensi dengan vektor 3 dimensi sama. Pakai konsep Pitagoras juga sebetulnya ya. Pakai konsep Pitagoras. Sama sebetulnya. Gitu. Hanya kalau 2 dimensi berarti kalau dia AC maka dia adalah akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Betul ya? Nah, kalau AC itu kan dia gini jadinya jatuhnya ya, panjang diagonal AC. Kalau kalian punya lantai di rumah yang bentuknya mungkin persegi panjang atau persegi, kalau kamar biasanya rata-rata bentuknya persegi, tapi kalau dia ruang tamu lebih cenderung dia misalkan ruang tamunya bentuknya itu persegi panjang. Ya. Lalu kemudian kalau misalkan diagonal AG itu berarti dari A titik A sini ke titik G. Bentar ya, jadi lepas nih ini. Sorry, kepencet. Nah, jadi itu yang bakal kita omongin sih. Kebanyakan kita bakal ngomongin jarak dari titik ke titik atau titik ke garis nanti. Nah, kalau AG kan berarti gambarnya kira-kira begini ya. AG itu berarti kira-kira gambarnya begini. Dari A ke G. Jadi diagonalnya diagonal ruang. Nah kalau AG kan kita berarti kan tinggal tambah satu aja kayak kemarin vektor kan. Berarti AB kuadrat tambah BC kuadrat tambah CG kuadrat. Gitu ya. Nah ini cara menentukan diagonal bidang datar atau diagonal bangun ruang. Ya, yang bawah itu 2 dimensi, yang atas, yang paling bawah sekali itu dia 3 dimensi. Sampai sini dulu, clear nggak? Jadi kalau kalian punya lantai atau kalian lagi di dalam ruangan, bayangin kalau dari diagonal ruang itu, dari pojok kiri atau pojok kanan bawah ke pojok kanan atas atau ke pojok kiri atas. Itu diagonal ruang. Misalkan gini, kalian punya ruangan kamar. Kamar kalian misalkan ukurannya biasanya standar kamar tuh 3x3 sih. Standar. 3x3. Tingginya juga kadang rata-rata rumah tuh kadang tingginya 3. Rata-rata 3.
3 meter. Dari lantai ke atap tuh rata-rata 3 meter. Kecuali nanti dia dipotong sama plafon sekitar 2,8. Ya. Nah, maka kalau kalian punya ruangan segede ini, 3 kali 3 kali 3. Nah, yang kalian butuhkan kalau misalkan kalian mau sekat nih. Kalian mau bikin sekat baru antara dua ruangan tersebut. Kalian mau sekat nih, misalkan eh, kalian mau bagi dua secara diagonal, gitu kan. Ada dua bangun sebelah kiri dan dua bangun sebelah kanan. Jadi disekat dari diagonalnya. Nah, kalian harus tahu nih, kalau kalian mau sekat itu, kalian butuh eh, triplek atau butuh GRC berapa panjang, gitu kan? Berapa banyak? Karena sebenarnya kalau GRC itu punya ukuran 2,4 kali 1,2. Atau kalau di milimeter 2400 milimeter kali 1200 milimeter. Nah, ini kalau arsitek nggak tahu ini, yang apa? Yang teknik sipil atau arsitek ya, nggak tahu hitung-hitungan begini, udah habis dia. Itu maksudnya habis dalam tanda kutip, dia bisa tekor sendiri. Bukannya untung malah buntung kalau gitu ya. Walaupun sebetulnya dalam kenyataannya di lapangan tuh jarang yang pakai rumus begini. Mainnya udah main perkiraan per meter aja. Hitung luasan per meter, tapi basically-nya ngitung per meter tuh pakai ini. Kalau dia mau sekat ruangan gitu ya. Nah, kita tinggal hitung nih kalau misalkan dia mau disekat, berapa panjangnya diagonal ini ke sini gitu kan. Terus butuh berapa GRC, berapa lembar. Gitu. Lebih ke sana sih nanti kita belajar. Ya. Sampai sini dulu nih, ada yang kebayang nggak kita bakal serumit apa nanti belajarnya? Kak Bandar bilang rumit dulu ya, karena kalau Kak Bandar janji gampang, pasti kalian langsung kayak zong gitu. Jujur ini lebih rumit dibanding vektor kemarin. Kalau vektor masih gampang, tapi kalau dimensi 3 itu agak butuh konsentrasinya mateng. Harus lihat gambarnya jeli gitu ya. Oke? Nanti kita akan ngomongin banyak tentang diagonal, jarak titik ke garis, jarak titik ke titik seperti ini, titik A ke titik C, titik A ke titik G, bakal ngomonginnya ini nanti. Terus nanti misalkan ada titik di tengah-tengah garis EG itu ke garis ke titik C itu panjangnya berapa, bakal begitu nanti kita belajar. Ya. Jadi kalau mau dicatat dulu silakan, kalau udah kita mau lanjut ke yang berikutnya. Biar kalian punya bayangan, kita kira-kira bakal belajar yang gimana sih. Ya, udah ya. Kita next ya. Nah, ini yang bakal kita pelajari. Titik ke titik, titik ke garis, titik ke bidang, garis ke bidang, bidang ke bidang. Nah, ini yang senjata yang mau kita pakai. Pertama pakai Pitagoras, lalu pakai trigonometri kalau nanti ada sudutnya, lalu pakai kesebangunan. Pernah belajar kesebangunan nggak? Diajarin nggak waktu paket B sama Kak Aldo? Sebangunan. Kalau sebangun itu bentuknya sama, tapi ukurannya beda. Tapi kalau kongruen, dia bentuk sama, ukuran sama. Ya, kesebangunan dan kekongruenan. Kalau sebangun itu bentuk sama, ukurannya beda. Contoh ada dua kubus. Sama-sama kubus, tapi satu kubusnya ukurannya cuman rusuknya cuma 3 meter, yang satunya ukuran rusuknya 4 meter. Itu dibilang dua kubus yang sebangun. Sama bangunnya, sebangun, sama bangun, tapi beda ukuran. Tapi kalau kongruen, dia sama bangun dan sama ukuran. Gitu ya. Kongruen itu contohnya gimana, Kak? Piramid. Tuh, piramid yang di Mesir tuh rata-rata kongruen. Kalau Kak Bandar nggak salah lihat gambarnya, lihat jauh dari ini ya, dari visual, kayaknya kongruen tuh.
Karena rata-rata ukurannya sama. Benar nggak sih? Yang pernah ke Mesir siapa? Lihat piramid secara langsung. Benar nggak? Piramidnya itu kongruen, kira-kira. Kalau Kak Bandar nonton film tentang Mesir, melihat sekilas itu bentuk bangunnya kongruen sih, si piramidnya. Ada yang lain nggak? Ada yang pernah lihat secara langsung nggak? Kalau Kak Bandar baru di film sih, belum pernah ke sana. Ada yang udah pernah ke Mesir? Belum. Belum ya. Tapi secara ininya kasat mata dia sama nggak ukurannya, Mus? Kurang apa lagi tadi? Maaf. Kalau ini piramid, piramid yang di Mesir tuh kasat mata aja. Dia kongruen atau sebangun sih? Ukurannya sama nggak sih tiap piramidnya? Nggak jelas juga ya. Kalau Kak Kayaknya Bandar, sih. mm, kayaknya Nah, sih lebih kongruen ya, sama ya. Nantilah kita ke Mesir ya. Oke, ini yang mau kita ya, pelajarin. Nah, kita mau pelajarin ini, jadi kita bakal ketemu nanti titik ke titik, titik ke garis, titik ke bidang, garis ke garis, garis ke bidang, garis ke bidang ke bidang. Ya, ya. Sekarang Kak Bandar punya contoh ini, jarak titik ke titik. Kemarin kita udah belajar jarak titik ke titik itu contohnya vektor kemarin ya. Jadi ada dua titik. Nah, kita ngambil eh, panjang vektornya berapa, gitu ya. Contoh lagi misalkan Kak Bandar punya misalkan rumahnya Andrew sama rumahnya Timothy. Rumahnya Andrew dan rumah Timothy jaraknya 5 meter. Nah, dari gerbangnya Timothy ke rumah Andrew ke gerbangnya Andrew 5 meter. Berarti itu jarak titik ke titik atau jarak gerbang ke gerbang. Kira-kira begitu bayangannya. Ini masih gampang kalau titik ke titik, ya. Nanti yang agak sedikit membingungkan kalau udah diedit atau di konsep soal, dia ada bidang, kita suruh ngitung jarak titik ke bidang atau jarak bidang ke bidang. Itu lebih lebih kompleks nanti ya. Yuk, ini dia. Nah, contohnya gini. Kak Bandar punya satu buah kubus. Oke, punya satu buah kubus. Nah, anggaplah panjang kubusnya adalah panjang rusuknya 4. 4. Kubus kan sama ya. Panjang rusuknya semua kan 4 ya. Nah, yang ditanyakan adalah jarak titik A ke titik C. A ke C itu berarti ngomongin diagonal bidang alasnya. AC itu diagonal alas. Lalu yang ditanyakan kemudian adalah diagonal ruang. Itu jarak titik F ke titik D. Nah, konsepnya tadi pakai Pitagoras tadi. Kalau AC berarti tinggal AD atau AB ditambah AC. Diakarin, dikuadratin gitu ya. Jadi kalau ini Kabaner sengaja taruh di sini jawabannya, supaya nanti kira-kira kalian kebayang kenapa bedanya akhirnya nanti bentuknya antara diagonal bidang dan diagonal ruang. Biasanya ciri khas diagonal bidang itu dia selalu di belakangnya misalkan adalah akar 2. Ciri khas diagonal bidang yang nampak jelas dia adalah punya ciri di belakangnya akar 2. Contohnya misalkan ini rusuknya R ya, atau A. Ini Kak Bandar ganti R aja. R akar 2. Tapi kalau untuk diagonal ruang, dia punya ciri khas R akar 3. R itu rusuk.
Panjang diagonal bidang atau diagonal ruang lebih mudah dideteksi dengan akar berapa di belakangnya. Kalau diagonal bidang, biasanya dia akar 2. Tapi kalau diagonal ruang, dia akar 3. Kamu nanya Kak, Heeh. itu aturannya nggak selalu berlaku kan tapi? Nggak selalu. Tapi Oke. kalau untuk yang kayak persegi, kubus, itu lebih cepat dideteksi pakai cara ini sih. Tapi beda kalau untuk nanti kalau misalkan untuk limas, untuk tabung gitu. Tapi kalau untuk persegi dan persegi, kubus dan balok itu lebih gampang pakai ini. Apa kalau kubus selalu kayak gitu Kak? Iya, kalau untuk diagonal bidang ya. Oke. Heeh. Kalau untuk diagonal ruang juga iya. Kubus dan balok iya, pakai begitu. Akar 2, akar 3. Yuk, coba kita cek ya. Kira-kira benar nggak? Betul Kak. Yang AC itu 4 akar 2. Mm-mm. Karena AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan AC. Ya kan? AB-nya kan 4 kuadrat, BC-nya 4 kuadrat juga. Sama dengan AC. Berarti AC-nya akar 32 ya. 32 itu kan punya faktor 2, 16, 28, 2, 4, 22. 32 itu punya faktor 2 pangkat 5 ya. Nah, 2 pangkat 5 ini kalau dibentuk di akar, Kak Bandar pecah jadi gini. 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2 kali 2. Akar dan pangkat 2 ketemu, berarti dia bebas keluar. Ya, berarti yang ini keluar, yang ini keluar. Tinggal yang ini sendiri, pangkatnya 1 kan, tetap di dalam akar. 2 kali 2, 4, akar 2. Kata akar 2. Diagonal bidangnya, AC. Nah, tinggal kita cari kalau misalkan akar 2 itu punya nilai berapa sih akar 2? Akar 2 itu punya nilai berapa sih? 1,54. 1,54 ya. Kalau 4 kali 1,54 sama nggak? Hasilnya ini nggak? Maaf Kak. Akar 2 itu 1,41. 1,41 ya. 1,41. 4 kali 1,41 kira-kira segitu nggak hasilnya? Empat kali 1,41 hasilnya 5,6 sekian. Ya, hasilnya 5,656. Ya, 657. 5,65 ya. Ya, Sesuai dengan yang di sini ya. Hasilnya. Berarti benar rusuknya 4. Nah, coba cari diagonal ruangnya. Benar nggak hasilnya 6,928? Berarti kalau diagonal ruangnya tinggal tambahin aja ke atas kan. Tadi AB ditambah, berarti ditambah, bentar. Kalau dari situ berarti CD, DC ke CB, lalu ke ke BF gitu ya. Jadi gini, kalau diagonal ruang DF-nya berarti eh, gimana ya? Berarti DF sama dengan atau FD ya. Bebas lah DF juga boleh lah ya. Berarti DC kuadrat ditambah CB kuadrat ditambah BF kuadrat. Nah, ini coba dicek dulu hasilnya nggak benar nggak 6,928. betul hasilnya 6,92820. Iya benar ya. Ya, Ini kalau dalam bentuk desimal kan, tapi kalau dia dalam bentuk tadi akar begini, berarti
Hasilnya pasti akar 3 ya, karena kita belum tahu akar 3 tuh nominalnya berapa tadi kan ya. Akar 3 berapa, Mus? Bentar saya cek dulu. 1,732. 732. Oke, berarti DC-nya tadi 4 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 4 kuadrat. Berarti ini 16 tambah 16 tambah 16, 48. 48 itu 16 akar 3, berarti 4 akar 3. Ini 4 kali 1,732. Hasilnya ini 6,9282 FD-nya yang di atas. Silakan boleh dicatat dulu, digambarin kalau bisa yang bagus. Ini masih titik ke titik, masih lebih gampang divisualisasikan karena masih ngomongin diagonal. Nanti yang agak lebih rumit kita ngomongin titik ke garis, titik ke bidang, atau bidang ke bidang. Itu agak lebih konsentrasi visualnya harus lebih jelas tuh melihatnya. Oke, kalau udah boleh kita lanjut. Yang udah ngegambarin kasih jempolnya dong, yang udah nulis. Udah ya, kita lanjut ya. Kita masuk ke yang berikutnya. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu nggak? Tentang ini. Ini masih basic tentang dimensi 3. Masih titik ke titik. Ini masih yang basic banget. Diagonal ruang. Aman ya? Nah, Bandar harap kalian bisa melihat apanya ya, visualisasinya sih. Karena yang lebih sulit sebetulnya visualisasi ketika kalian lihat sebuah gambar. Itu pasti lebih dibutuhkan apa ya, kalau Kak Bandar bilang konsentrasinya tuh harus lebih ini sih, lebih matang sih. Kalau enggak kalian pasti keteteran. Ya, yuk kita lanjut ya. Sekarang kita ngomongin jarak titik ke garis. Kak Bandar punya gambar begini. Nah, coba lihat gambarnya. Di situ ada garis G, ada garis G yang miring ke bawah warna biru, lalu ada titik T di atasnya. Nah, kita diminta hitung panjang eh, garis dari T ke garis G, ya. Nah, punya aturannya di situ antara garis G dan garis T dia tegak lurus. Berarti di sini eh, terjadi hubungan sudut yang membentuk 90 derajat. Ini siku-siku ya. Gitu. Nah, kita belum tahu berapa panjang T ke G-nya dan berapa misalkan ini sisi miringnya ini. X ke Y-nya berapa, tapi yang terpenting ketika kita nanti lihat gambar begini, pastikan pertemuan titik dari T ke garis G, dia siku-siku apa enggak. Karena itu mempengaruhi nanti kalau kita mau cari panjang dari T ke X-nya. Jadi harus dipastikan dulu, ya. Dia membentuk siku-siku apa enggak. Kalau enggak, berarti kita pakai aturan trigonometri. Kalau dia siku-siku, berarti kita tinggal pakai Pitagoras. Gitu, ya. Karena kalau dia siku-siku di sini, maka otomatis
Ini juga siku-siku. Oke, ini juga siku-siku nih. Otomatis ini siku-siku juga. Nah, di seberang siku-siku ini sudah pasti ini adalah sisi miringnya. Oke, di seberang sudut siku-siku ini sudah pasti sisi miring. Kalau dia siku-siku ya, nggak selalu misalkan yang nggak selalu 3, 4, 5, nggak selalu pasangannya begitu, nanti nggak selalu begini. Biasanya bilangannya akan lebih rumit. Makanya kita belajarnya bertahap aja, dan Kak Bandar harap kalian bisa nangkep nih gambarnya yang diminta apa nanti. Ya, ini contoh jarak titik ke garis. Kalau kalian mau gambarin silahkan, kalau udah kita mau lanjut ke yang berikutnya. Belum masuk ke soal yang ini, masih Kak Bandar kasih visualnya dulu kira-kira seperti apa. Oke, kalau udah kita lihat contoh soalnya ya, seperti apa ya. Nah, nanti ditanya nih kalau kayak gini, mana yang terpendek, TX apa TY? Sudah otomatis kalau udah begini berarti yang paling pendek adalah yang TY. Otomatis, karena dia siku-siku. Karena TX itu adalah sisi miringnya, itu sudah otomatis. Ya, nggak usah lagi dicari panjangnya, tapi udah pasti yang si TX yang paling panjang dibanding si TY. Ya, yuk lanjut yuk. Nah, ini ada contoh soalnya. Ada kubus ABCDEFGH, panjang rusuknya pakai P. Tentukan jarak titik ke garis, titik G ke garis BE, G ke garis BE. G di atas, BE itu yang diagonal bidang ini. BE itu yang diagonal bidang ini. Yang ABFE. Ini bidang ABFE punya diagonal BE. Hitung dari titik G ke titik ke garis BE ini. Lalu hitung jarak C ke garis GI. GI itu tadi hasil dari garis G ke bidang BE. Contohnya tadi ini misalkan panjang rusuknya P ya. Ini P, ini P. Perhatikan titik I ini letaknya di tengah-tengah garis BE. Titik E ini di tengah-tengah garis BE. Nih di sini contohnya begini. Oke? Maka kalian juga harus cari panjang BG ini. Panjang BG dicari dulu berapa. Lalu panjang BE berapa. BG dan BE itu punya panjang yang sama kalau dia P. Berarti ini P akar 2. Ini P akar 2. Berarti kalau BE-nya P akar 2, berarti BI-nya itu adalah setengah BE kuadrat. Setengah BE ya. Berarti setengah kali P akar 2. Nah, kita tinggal hitung nih. Nah, ini pasti kan bentuk sudutnya siku-siku nih. Ya kan? Ini siku-siku nih pasti. Nah, berarti ini sisi miringnya. Tinggal kita cari BI-nya berapa. GI-nya berapa? Sorry. Berarti GI itu akar dari BG kuadrat dikurang dengan BI kuadrat. FI, bentar. Oke. Atau kalau P rumit ya, coba kita pakai ini aja, jangan pakai P lah. Kita pakai bilangan tadi aja 4 ya.
Kalau rusuknya pakai kayak gini nanti hasilnya rancu. Kita pakai 4 aja, biar nggak bingung ya. Oke, berarti ini 4, 4, 4. Ini berarti 4 akar 2, ini 4 akar 2. Berarti BI-nya setengah kali 4 akar 2. Berarti 2 akar 2 ya. Coret aja kan. Berarti BG-nya 4 akar 2 kuadrat dikurang dengan BI-nya. 2 akar 2 kuadrat. Dapat nggak GI-nya? 4 akar 2 kuadrat berarti berapa? 16 kali 2 ya? 32. 32 dikurang 8 berarti ya? 24. Berarti ini akar 32 dikurang dengan 8. Berarti akar 24. Akar 24 itu berarti 2, 2, 12, 26. 2 akar 6 ya? Berarti ini 2 akar 6 panjangnya. GI-nya. Benar nggak? 2 akar 6. 4 akar 2 kuadrat. Benar nggak 32 sih? Benar ya? Ini pada diem nggak benar, yakin bingung nih pasti nih. Yang bingung resendam. Ini masih titik ke garis. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak benar maklum kalau bingung karena visualnya agak harus lebih jeli ngelihatnya. Kak Bandar juga nggak pinter gambar, cuman kalau lihat gambarnya paham sih. Kalau disuruh ngegambarin Kak Bandar tuh kalah di gambar. Ngerti-ngerti sih, cuman kurang fokus. Mm-mm. Kayaknya kurang minum aqua ya, Mus. Iya, Oke, oke. Yang agak rumit itu titik C ke garis GI-nya. Titik C ke garis G itu agak rumit. Bener Kak, 2 akar 6. Benar ya? Iya. Kalian dapat nggak titik C ke garis GI caranya gimana? gimana Kak? Maaf. Titik C ke garis GI. Lihat coba gambar yang besarnya. Kira-kira dapat visualnya nggak? Menyelesaikannya gimana? Kalau G ke garis BE kan masih oke lah ya, karena dia di tengah-tengah. Titik I-nya tuh di tengah-tengah garis BE. Tapi kalau titik J itu kan nggak jelas di garis GI-nya berapa tuh? Sepertiganya kah? Atau seperempatnya? Dapat nggak visual? Titik C ke garis GI. Susah, soalnya J-nya itu kan ada di dalam kubusnya. Iya, jadi si J-nya itu ada menjorok ke dalam sini kan. Nah, dia nggak tahu nih kita nih. Dari Nggak, C, hah? nggak ada kayak relatifnya gitu. Iya, dari G ke J ini kan nggak jelas dia. Sepertiganya GI kah? Atau seperempatnya GI, ya nggak sih? Bisa dicari nggak tapi? Dapat sih angkanya 3,65 sekian.
Angkanya dapat 3,65 sekian. Kak Bandar juga nyari-nyari pakai sepertiga, hampir mendekati. Jadi, Cuman tepatnya gitu ada caranya buat nyarinya nggak? nah ini belum Kak Bandar belum dapat nih. Kemarin Kak Bandar coba cari pakai ChatGPT, gak masukin gambarnya, dapatnya hasilnya gini. 3,65 148. Hmm, Gimana Nas? Kak, kalau kayak diperkirakan gimana, bisa nggak? Nggak ya? Iya. Kak Bandar perkiraannya satu sepertiga panjang GI-nya. GJ itu sepertiganya GI. Kalau pakai sepertiga, hampir mendekati lah hasilnya. Jadi Kak Bandar nggak mau pakai ChatGPT juga kemarin. Kak Bandar belajar dulu pakai sepertiga masuk nggak? Ternyata mendekati, hasilnya 3, sekian. Gitu. Cuman kalau pakai ChatGPT masukin begini enak, cut langsung keluar jebret gitu hasilnya. Sekarang kalian lebih mudah ya belajarnya, lebih enak. Coba cari dulu deh. Kalau misalkan si GJ-nya Paling sepertiga GI, gimana Mas? mungkin bikin titik imajiner di antara bidang di tengah-tengah bidang CDGH. Kan kalau di situ dari titik C, katakan ini titik K lah. Katakan Mm-mm. itu titik K. Nah, berarti dari C ke K itu Baru nyambung ke J. iya. Nggak bisa sih. Cuman ya kalau dipikirin itu kan dari C Berarti ke kan K. lihat gambarnya, kalau lihat gambarnya kan CJ itu kan dari CG sama JG kan? Iya nggak sih? Ya. Iya kan? CG sama JG gitu. Nah, nanti coba dicari ya. Seru nih. Kira-kira kalian dapat nggak? Kalau pakai chat GPT-nya kalian hasilnya segini nggak? Sama nggak Kabanan? Kabanan pakai sepertiga sih masuk sih. 3,5 sekian deket dapat lah. Kalau sepertiga GI-nya. GJ-nya sepertiga GI. Jatuhnya yang GC itu, GC itu jatuhnya adalah sisi miringnya. GC itu Ya. jatuhnya sisi miringnya, si CJ itu sisi tegaknya, si GJ itu alasnya, gitu. Jadi GJ-nya Oh, sepertiga ini bentar. GI. Oke, coba yang I, bayangin ada dua garis di sebelahnya. Jadi Hmm. di antara garis BF itu di tengah-tengahnya ada titik, bayangin. Sama di tengah-tengah Hmm. A sama E, bayangin ada titik. Nah, sekarang kalau dimisalkan, ya I itu kita pindahkan ke dua ini. Nah, terus dibayangin aja. Kalau kita tarik dari dari titik G ke titik yang di sebelah kanan I, itu kita namain Hmm. titik K lah. Nah, 90 derajatnya berarti kan ada di tengah-tengahnya, ya kan? Dari C Ya. ke J. J-nya tapi Hmm. dari sama yang di tengah-tengah. Apa yang tegak lurus dengan G dengan K. Hmm. Nah, itu pasti di tengah-tengah kan? 90 derajatnya. Oke. Nanti buat ininya ya, Mus. Buat sketsanya ya. Yang lain juga buat ya sketsanya ya. Seperti apa Oke, sip. bayangan kalian. Besok kita bahas ya. Oke. Keren nih. Di screenshot dulu gambarnya. Kalian tinggal nanti cari. Kita penasaran. C ke GI itu berapa sih? Ya. Udah? Udah di screenshot? Udah di save soalnya? Udah ya? Dari CKGI. Ya, C ke GI ya. Nanti versi kalian seperti apa? Besok kita bahas ya. Ya, nanti besok Kabandar juga keluarin versinya Kabandar ya. Oke, yuk. Kita absen dulu yuk.
Silakan open cam. 3, 2, 1. Oke. Sampai ketemu lagi besok ya adik-adik ya. Kita bahas yang hari ini ya. Bye-bye semua. Makasih Kak. Makasih Kak. Ya, Makasih Kak. ya, Makasih Kak. ya, Makasih Kak. iya sama-sama. Makasih Pak. Ya.